Yang pertama, saya ingin memastikan bahwa revisi Undang-Undang TNI, saya pastikan tidak memberi kesempatan TNI untuk berdifungsi. Kalau mereka sejahtera, siapa sih yang mau ngecek? Makanya Pak Jokowi ini terkenal menurut pandangan saya adalah man of vision, ya, man of idea, tetapi juga man of action. Not just only ide, tapi actionnya itu selalu ada, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan pers, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Staf Presiden, Bapak Jenderal Purnawirawan TNI, Dr. Haji Muldoko. Pak Muldoko, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya dengan tim kami Pak. Di sela-sela kesibukan, apa kabar Pak Muldoko? Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah, ya beginilah kegiatannya. Dari pagi sampai sore rapat terus ini. Ya. Pak, kita ngobrol beberapa hal nih Pak ya, sambil santai aja Pak Muldoko. Ya. Paling yang pertama lagi rame di publik dan di teman-teman netizen yang maha benar itu ya. Jadi banyak soal soal revisi Undang-Undang TNI Pak Muldoko. Ya. Banyak kekhawatiran dari koalisi masyarakat sipil gitu. Ada soal difungsi ABRI lah, ada soal TNI berbisnis, dan poin yang terakhir soal masa perpanjangan usia perwira TNI. Pak Muldoko melihat pro kontra di luaran ini bagaimana Pak? Ya wajar itu, kalau nggak pro kontra bukan Indonesia kan begitu. Biasalah kita, karena memang kita demokrasi sudah sangat baik ya, dan ruang diskusi publik nggak pernah juga banyak dibatasi oleh pemerintah ya, sehingga masyarakat memang boleh dan silahkan untuk mengkritisi, juga mendukung gitu. Buktinya juga yang mendukung ada yang mengkritisi. Tetapi saya ingin pada posisi menjelaskan secara netral lah ya. Saya tidak punya pretensi apapun ya. Yang pertama, saya ingin memastikan bahwa revisi Undang-Undang TNI, saya pastikan tidak memberi kesempatan TNI untuk berdifungsi. Kecuali ya kalau nanti revisinya ada peran TNI di sosial politik, sospol. Nah itu ya, itu bisa membuka Pandora nanti itu. Tapi saya pikir nggak ada lagi lah itu. Ya, kalau nggak ada kata-kata itu maka tidak memungkinkan, karena turunan dari undang-undang itu nanti akan dijabarkan dalam doktrin. Doktrin turunkan lagi menjadi tugas pokok dan fungsi. Tuh. Tetapi saya ingin menyampaikan juga kepada masyarakat bahwa ada tugas-tugas di luar tugas tempur. TNI itu punya tugas yang namanya OMSP, Operasi Militer Selain Perang. Atau bahasa Inggrisnya itu Military Operation Other Than War. Nah, sementara ini ada 14 tugas-tugas itu ya. Di antaranya menangani separatis, menangani terorisme, berikutnya membantu pemerintah dan pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan, berikutnya membantu kalau ada bencana dan seterusnya. Itu tugas-tugas operasi militer selain perang, dan semua negara menganut itu. Ya, panggilan tanggung jawab bagi seorang prajurit TNI adalah membantu berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Itu. Jadi itu satu. Yang kedua, di dalam reformasi internal TNI itu kemarin yang diberesin ada 3 hal. Yang pertama adalah struktur, ya perubahan struktur. Nggak ada lagi struktur yang berbunyi kotak sosial politik. Hilang. Ya, hilang.
Gitu, nggak ada lagi. Berikutnya yang kedua, yang dibenahi adalah doktrinnya yang direformasi. Nggak ada lagi tugas-tugas difungsi. Ya, tugas-tugas sosial politiknya nggak ada. Gitu. Nah, yang ketiga yang dibenahi atau direformasi adalah kulturnya. Kultur di TNI itu dibenahin, dulu memiliki kultur bisnis, dibenahin. Dulu memiliki kultur sosial politik, dibenahin. Dan seterusnya, dan saya pikir itu sudah selesai. Ya. Tetapi ada mungkin persoalan kultur yang lain, karena TNI itu berasal dari subkultur nih. Ini ya, para prajurit yang datang dari wilayah timur Indonesia punya kultur sendiri, dari Jawa punya kultur sendiri, berikutnya disatukan menjadi prajurit nasional TNI, maka harus punya satu kultur. Kulturnya prajurit TNI seperti apa, itu yang kita perkuat, kita bangun dari waktu ke waktu oleh para pimpinan di Angkatan dan di Panglima TNI itu. Tuh. Nah, untuk itu ya memang nggak pernah selesai bagaimana membangun sebuah kultur prajurit yang betul-betul bisa menjawab apa yang diinginkan oleh rakyatnya itu. Tuh. Jadi jangan lagi takut. Berikutnya, terus bagaimana, apakah penempatan beberapa perwira di lingkungan pemerintahan itu nanti itu indikator akan memasuki difungsi? Itu hal yang berbeda. Hal yang berbeda. Kalau mereka-mereka itu masuk di birokrasi itu pada porsi-porsi tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan Bapak Presiden. Ya. Berikutnya itu jauh di luar dari peran-peran sosial politik. Karena anggaplah dia bekerja sebagai dirjen ini, ya sudah tugasnya hanya itu. Ada dirjen kelautan juga hanya berpikir di sektor itu, nggak akan dia berpikir tentang sosial politik, apa urusannya. Jadi nggak usah masyarakat nggak usah berlebihan bahwa ini adalah pandangan saya yang jujur ya, nggak akan mau pintunya mau masuk dari mana gitu loh. Jadi menurut saya itu. Itu kan tadi ada 14 tugas Yep. operasi militer di luar perang, Ya. menarik. Yang salah satu kekhawatiran publik memang difungsi kalau kita mungkin teringat masa-masa Orde Baru ada wakil tentara di DPR gitu. Mungkin salah satunya yang jadi momok publik itu. Jadi kira-kira jaminannya apa? Kalau kita mau sebut garantinya ya Pak ya. Apa revisi Undang-Undang TNI ini tidak membuka pintu itu? Kalau tadi Pak Muldoko bilang pintunya ditutup semua untuk menuju ke sana. Apa yang bisa dipegang oleh publik nih kira-kira dua fungsi yang lebih ke politik itu TNI nggak masuk ke? Ya saya pikir di tangan DPR. DPR yang harus memberikan jaminan. Karena DPR adalah representasi dari masyarakat Indonesia. Kalau TNI ya hanya menjalankan tugas. Saya pernah mengatakan dan sering saya sampaikan, kalau dulu Mas, profesionalisme TNI itu sebuah tekanan dari luar. Sehingga ada reformasi. Prajurit TNI harus profesional, tekanan dari luar. Karena waktu itu ada peran-peran yang lebih meluas begitu ya. Nah, akhirnya diluruskan lagi. Sekarang ini, ya, jujur saya katakan, saya mantan Panglima TNI, profesionalisme itu justru lahir dari dalam TNI. Jadikan kami menjadi prajurit profesional. Apa definisi prajurit profesional? Prajurit yang terdidik, prajurit yang terlatih, prajurit yang dilengkapi persenjataan secara modern, tidak berpolitik praktis, tidak boleh berbisnis. Itu definisinya seperti itu. Itu tuntutan kami sebagai prajurit. Lengkapi kami dengan perlengkapan yang modern. Latih kami dengan baik. Jangan beri kami compang-camping begini jadi prajurit. Memang ada prajurit yang punya keinginan ngojek, mana ada, kan nggak mungkin. Karena kondisi yang terpaksa dia lakukan seperti itu. Kalau dia sejahtera, buat apa?
Oh dia mau masuk prajurit ingin sesuatu yang menjadi kebanggaan gitu. Jadi kadang-kadang banyak suara-suara yang sedikit tidak pas tentang mensikapi bisnis prajurit, bisnis TNI itu. Menurut saya bisnis TNI itulah bisnis yang dulu berkaitan dengan yayasan lah, berikutnya ada PT yang dibangun oleh perusahaan oleh TNI gitu. Iya, itu. Tapi kalau ada keluarganya yang masih berusaha, katanya Pak Kasat, membuka warung, ya mesti nggak ada yang melarang. Karena kehidupan mereka yang masih perlu diperbaiki. Ada yang ngojek, siapa yang salah? Kalau mereka sejahtera, siapa sih yang mau ngojek? Iya. Gitu. Jadi inilah kita harus melihat situasi secara jernih tentang situasi antara aturan dan antara realitas. Jadi konteks bisnis TNI di revisi ini yang seperti apa Pak? Ya saya pikir ya bisnis TNI. Institusi TNI tidak boleh berbisnis. Institusi TNI. Iya, tidak boleh berbisnis. Gitu. Tapi bagi para prajurit bukan berarti terus waktu saya tugas membangun dinasti perusahaan ya kan nggak bisa juga. Kapan dia mau buru-buru kita mau mikirin membangun perusahaan, ngurusi dinas saja sudah bawa belur kita. Ya kan begitu, nggak realistis lah itulah. Iya, gitu iya. ya. Tapi kalau ada yang berusaha, ada jadi antara bisnis dan usaha gitu. Iya. Tapi kalau ada yang prajurit mungkin ada yang usaha seperti antara tadi itu oke lah. menopang hidupnya, ada yang masih ngojek lah itu beda lah itu konteksnya berbeda. Ya. Kondisi sekarang sebenarnya seperti apa sih Pak Mul? Prajurit terbawah sampai Ya, prajurit itu gajinya sekarang masih di bawah UMR kok gimana? Take home pay prajurit menjadi kurang lebih 7 juta itu karena ada ULP, uang lauk pauk. uang lauk. Iya. Dan uang lauk pauk itu hanya digunakan oleh prajurit itu sendiri. Tapi karena gajinya masih seperti itu ya, yang sudah berkeluarga ya, uang lauk pauknya termasuk untuk memberikan susu anaknya. Nah, begitu. Ini kan nggak boleh harusnya. Ini hak prajurit untuk dirinya sendiri sesungguhnya. Tapi karena tadi itu yang sudah keluarga harus ngidupin keluarganya, harus kos lagi, harus biaya anaknya sekolah dan seterusnya ya. Itu. Tapi kalau perut kosong terus perang bingung juga Pak ya? Ya harapan kita jangan memberikan beban itu kepada komandan atau panglima. Karena itu sebenarnya tugas negara itu. Jangan membebani para panglima. Membebani itu begini. Prajuritnya akan berangkat ke daerah operasi, para komandan batalan itu secara fisik menyiapkan, secara moral menyiapkan penuh, total. Tapi begitu ngelihat ke samping, itu rumahnya ada yang bocor lah, itu, dan seterusnya. Nah, ini kan beban bagi saya sebagai komandan berangkat membawa pasukan saya ke operasi. Tapi masih mikir yang di belakang. Iya, secara Nah psikologis. itu. Dan kondisi itu memang tidak juga bisa disalahkan kepada pemerintah. Karena juga pemerintah ada prioritas yang harus ditanganin. Kan begitu. Saya kebetulan mantan prajurit dan saat ini berada di pemerintahan, memahami sepenuhnya ya, situasi pemerintahan seperti apa, kemampuan anggaran APBN seperti apa, dan seterusnya. Ya, gitu. Tapi baiknya Pak ya, solusi Bapak sebagai lama di TNI, itu solusinya seperti apa Pak untuk beban pemerintah kan di APBN juga berat gitu ya. Bisnis TNI secara institusi juga boleh. Gitu. Apa yang harus dilakukan Pak biar perut prajurit kita ini minimal nggak keroncongan lah? Ya, menurut saya mungkin perlu ada biaya untuk anggaran di Kementerian Pertahanan dan jajarannya, karena ada 5 EU itu ya, UO ya, unit organisasi, ada Kementerian Pertahanan, ada Mabes TNI, TNI Darat, Laut, dan Udara. 5 UO ini menurut saya pemerintah sudah berani membuat alokasi persentase. Mungkin 3%,
dari APBN. Selama ini anggaran TNI itu jarang sekali lebih dari 1%. Ya, jarang sekali. Ada beberapa kali lah lebih dari 1%. Tuh. Jadi kalau bisa 3%, saya pikir itu sudah. Total 3%. Iya, itu cukup bagus ya. Lebih baik. APBN untuk pendidikan kan 20%. Untuk TNI mungkin 3%. 3% ya berarti. Iya. Masalahnya apa, Pak? Kenapa kira-kira 3% ini cukup berat? Ya, kan ada prioritas-prioritas ya. Nah, kita memahami itu lah. Kemudian soal ini, Pak, apa namanya tadi, jabatan publik, Pak ya. Kalau misalnya dia menempati TNI aktif sebagai dirjen, masih ada atasannya berarti menteri ya. Artinya dengan begitu para profesional TNI ini juga tidak bisa punya atasan sendiri kan, tidak bisa sewenang-wenang. Nah ini juga menurut Pak Muldoko ini gimana? Ini yang salah satu menjaga gitu Pak ya, TNI di jabatan publik yang cukup tinggi, tidak bisa seenaknya lah maksudnya. Iya, saya pikir saya juga pernah menghadapi itu ya. Ada perwira tinggi saya yang di badan Bakamla lah, ada di SAR lah, ada di tempat-tempat yang lain. Prajurit itu gampang, Mas. Itu prajurit itu sangat high loyalty kepada siapa yang memimpin. Itu. Jadi nggak bakalan macam-macam. Dan kami para panglima, kepala staf angkatan juga sangat respect dengan itu ya. Nggak mau kita manfaatkan dia. Kamu nggak bisa lagi, nggak boleh karena kita harus memang udah kita serahkan. Iya, tetapi memang ada begini kalau ada hal yang berkaitan dengan jam komandan umumnya atau jam panglima, biar mereka memahami tentang kebijakan panglima TNI, bisa kita undang ke Mabes TNI mendengarkan pengarahan, karena tetap kan mereka prajurit aktif ya. Dia harus paham apa yang dipikirkan oleh panglimanya, oleh kepala staf angkatan, biar nanti dia di posisi itu ya juga tetap dia prajurit gitu. Ini kan jumlah perwira mungkin banyak ya Pak ya, perwira menengah, perwira tinggi. Ya. Porsi yang mendapat kursi dan porsi yang apa kita bilang ya, yang di Mabes lah, yang nggak banyak tupoksi. Itu berapa banyak Pak perwira yang quote-unquote nganggur gitu ya? Atau gimana? Itu kalau di Angkatan Darat ya kita mengenal ada lantai 8 ya. Ada sebuah gedung di belakang itu. Jadi perwira yang ditempatkan di lantai 8 itu. 8 sih. Ya, di Mabes Angkatan Darat ada perwira yang satu mereka memiliki kasus. Ya, itu. Yang kedua, mereka yang menunggu mau pensiun. Yang ketiga, mereka yang menunggu jabatan, mungkin baru sekolah, dia menginap, ditaruh dulu di situ. Jadi lantai 8 itu lantai yang paling tidak enak gitu. Jadi kalau misalnya, Jenderal lantai berapa ruangan? 8A ini yang dibilang Pamul nih. Makanya saya sering datengin itu. Saya datengin waktu Pak Kasat saya sering datengin. Karena mereka dalam posisi yang nggak enak lah. Saya datengin, saya bicara. Ya. Saya juga nyampaikan, saya paham kalian madesu. Ngerti nggak madesu? Masa depan suram gitu. Tapi jangan khawatir gitu. Akhirnya saya waktu itu saya berkomunikasi dengan Menteri BUMN ya, Pak Dahlan waktu itu. Pak Menteri, ini saya punya para perwira saya yang sebentar lagi mau pensiun ini. Ada kolonel, ada bintang 1, bintang 2. Saya sedang menyiapkan mereka, memikirkan untuk menyiapkan mereka agar nanti begitu dia pensiun dia bisa punya pandangan bagi menjadi seorang entrepreneur begitu. Masih bisa. Akhirnya saya kerjasama sama beliau dan waktu itu kita selenggarakan, kita menyelenggarakan kursus singkat untuk managerial dan leadership gitu. Di situ kita hadirkan para praktisi ya untuk menyampaikan
materi dari pengalaman-pengalaman sharing mereka. session ya. Harapan saya nanti begitu dia pensiun tuh ya punya ilmu lah gitu. Oh, itu jalan Pak ya? Jalan, waktu itu jalan. Ya. Responnya gimana Pak dari teman-teman perwira? Oh iya, sangat senang ya, sangat senang karena hal baru ya. Karena kita waktu sekolah dulu di tentara itu lebih majoritinya masalah taktikal, Teknik, perang, segala strategi, macam. perang ya. Ini manajemen bisnis. Ini manajemen bisnis ya begitu. Sesuatu yang berbeda. Ya. Tapi setelah itu ada ininya nggak Pak? Ada yang jadi masuk ke korporasi? Ada yang diambil ya, ada yang diambil ke BUMN, ada yang mereka juga secara mandiri bekerja sudah punya bekal gitu. Menarik. Sampai sekarang masih jalan nggak? Kayaknya udah nggak jalan lagi ya. Kayaknya masih perlu tuh Pak. Nah, saya pikir perlu. Karena salah satu solusi bagaimana mengatasi para perwira yang tadinya secara kapasitas dia punya. Bagus Pak. Ya, tetapi pada sisi yang lain dia belum punya pengalaman untuk mengelola bisnis dan seterusnya. Tapi ini artinya yang revisi undang-undang TNI TNI aktif yang menempati jabatan publik bukan untuk mengakomodir itu kan Pak atau Enggak. Tidak. Itu ada bentuk pengabdian di sektor lain. Kami memaknai seperti itu. Kita memaknainya seperti itu. Dan kami tidak pernah meminta di TNI. Enggak. Gitu. Di lantai 8 itu berapa orang sih Pak? Oh, kalau di lantai 8 itu fluktuatif ya. Karena ada yang nunggu jabatan seperti saya dulu. Tapi waktu itu saya di Kodam Jaya ya. Saya tidak di lantai 8. Saya setelah sekolah TNI 8 bulan saya nganggur. Jobless. Nggak punya jabatan. Pangkat apa tuh Pak? Kolonel. Ya, habis komandan brigade, sekolah jabatannya dilepas. Habis sekolah Sesko TNI itu jadi pamen di Kodam itu. Pamen. Nah, ya Pamen. pamen Kodam itu nggak enak itu. Bener-bener. Mules gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa ya. 8 bulan lama juga. 8 bulan saya harus begitu. Ya kita menyibukkan diri untuk membantu di sektornya para asisten gitu. Oh, oke. Pak, ini menarik Pak, 14 tugas operasi militer di luar perang Pak ya. Ya. Itu memang sudah lama Pak ya di tentara, di TNI. Ya, Undang-Undang nomor 34. Iya. Apa aja sih itu Pak, 14 Pak? Wah. Kira-kira itu. Ya, tadi tuh bagaimana TNI mengatasi separatis. Ya. Berikutnya mengatasi terorisme. Berikutnya membantu pemerintah pusat dan daerah. Berikutnya apa itu fungsi ke dalam lebih banyak ya Pak ya, ke apa sipil itu pengamanan objek-objek vital nasional strategis itu ada di dalamnya banyak gitu ya. Baru dengar sih Pak. Jadi memang kira-kira nih Pak untuk revisi undang-undang TNI Pak yang mau disampaikan pemerintah agar publik tak lagi khawatir gitu ya, bertanya-tanya ya, banyak koalisi di luaran juga soal koalisi. Saya pikir tadi apa yang saya sampaikan mestinya memberikan keyakinan kepada publik bahwa percayalah tidak ada pintu bagi TNI masuk ke tugas-tugas di fungsi lagi ya. Karena itu kuncinya ada di undang-undang ya. Tuh. Nah, undang-undang siapa yang membuat? DPR yang membuat DPR. Dari undang-undang itu diturunkan oleh Panglima ya ke doktrin gitu. Nah, dari doktrin itulah lebih detail peran-peran tentang TNI itu ditulis di situ. Nggak boleh keluar dari itu. Gitu. Jadi publik nggak perlu khawatir Nggak usah khawatir. soal ini. Pak Mul ini soal lain nih Pak. Kita bicara soal pemerintahan Pak Jokowi dan mungkin menjelang pemerintahan berikutnya Pak. Ya ini kalau Pak Mul mau menjawab, kemarin Pak Jokowi sempat minta maaf dan nangis di Zikir Nasional. Ini juga nangisnya Presiden juga pro kontra juga di luar. Dianggap terlambat, permintaan maaf dianggap telat. Kemudian ya ada yang bilang ya wajar semua minta maaf di akhir jabatan. Pak Mul ya sudah lama dekat dengan Pak Presiden. Bagaimana melihat? Ya saya hormat dengan Presiden. Ya. Gitu. Mestinya kita juga menghormati
atas keputusan Presiden untuk minta maaf itu. Nah, inilah sebuah sikap yang wise, bijaksana. Ya. Gitu. Berikutnya konteksnya juga tepat. Ya, konteksnya adalah konteks dalam situasi bagaimana masyarakat ini sedang merefleksikan dirinya dan bentuk kontemplasi, ya, melihat Indonesia saat ini dan ke depan. Dan Presiden dengan jujur mengatakan bahwa tidak semua apa yang diinginkan oleh rakyatnya itu bisa dijalankan dengan baik. Ya, itu. Saya pikir dengan waktu 10 tahun sudah banyak beliau lakukan. Baik satu pembangunan infrastruktur, yang kedua pembangunan sumber daya manusia juga sangat masif dijalankan. Berikutnya juga reformasi birokrasi telah dijalankan dengan sungguh-sungguh dan hasilnya bisa kita nikmati bersama. Berikutnya juga regulasi disederhanakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang bisa memberikan kepastian bagi siapapun berinvestasi di Indonesia. Berikutnya transformasi ekonomi di mana hasilnya juga itu akan menjadi sebuah legacy. Karena semuanya ada bukti nyatanya. Adapun beberapa hal yang mungkin dari hasil survei masih belum memberikan kepuasan kepada publik, ya pasti kita memperbaiki terus-menerus dari waktu ke waktu, gitu. Menurut saya sangat hormat dengan Bapak Presiden. Ya, 10 tahun Pak Presiden membangun semua legacy, infrastruktur dan lain sebagainya. Ya, ada beberapa yang beranggapan di ujung masa pengabdiannya sedikit lah. Agak kalau kita bilang ternodai ya soal masalah politik. Pak Muldoko melihatnya seperti apa? Legasinya di mata publik hilang atau memang ini masih bisa diperbaiki 2 bulan terakhir? Saya pikir itu situasi yang berbeda, ya. Satu, perannya beliau sebagai Presiden telah menjalankan tugasnya dengan baik. Pada sisi yang lain mungkin publik melihat ada sesuatu yang menurut pandangan publik yang berbeda, ya itu boleh saja seperti itu. Tapi proses politik menurut saya Presiden pada posisi yang sangat netral, ya gitu, bisa melihat kok semuanya. Tuh. Jadi ini persoalan politik adalah persoalan pemilu yang Presiden tidak bisa mencampuri, jadi sesuatu yang berbeda menurut saya. Iya, 2 hal yang berbeda. Ya. Termasuk IKN, Pak. Ibu kota IKN. Ini juga menjadi concern netizen yang maha benar. Ya. Semuanya dibully soal IKN. Banyak statement Pak Jokowi yang kembali diulang itu. Juli pindah, Juli sudah jadi, gitu, siap upacara. Dan sekarang beberapa, ya kemarin kan kita lihat influencer berangkat ke sana. Itu juga pertanyaan sendiri, Pak. Banyak pembangunan yang mungkin tidak sesuai timeline mungkin ya, karena alasannya mungkin hujan segala macam lah. Dan publik kembali mempertanyakan, mengulang lagi apa yang disampaikan Pak Jokowi. Pak Muldoko melihat ini IKN, ada yang bilang nih Pak, Pak Jokowi khawatir IKN ini dihambalangkan. Gimana? Oh enggak lah, jangan berpikir matematik lah. Enggak ada sesuatu yang matematis. Karena apalagi membangun infrastruktur ini banyak variabel penghambatnya, ya gitu. Jadi menurut saya sih sampai saat ini masih sesuai dengan projection, ya masih. Karena apa? Karena komitmen pemerintah nggak berubah, berikutnya kucuran anggaran juga berjalan. Target-targetnya mungkin sedikit bergeser waktunya, ya hal yang wajar. Jangan dimaknai kegagalan, janganlah. Itu hal yang wajar, ya. Kita sendiri kadang-kadang bangun rumah juga menghadapi masalah kan. Masalah hujan, masalah ini, masalah tukang dan seterusnya. Jangan menyederhanakan situasi, ya. Bahwa itu pekerjaan besar yang nggak mudah, tapi lihatlah effortnya. Upaya Presiden untuk mewujudkan itu yang perlu dilihat, gitu. Jadi kalau ada hal yang kecil seperti itu, jangan mengaburkan yang besar, nanti mata kita jadi sakit, begitu, ya. Besar. Gitu. Ya memang kadang-kadang kan
kalau di netizen kan yang kecil di blow up. Padahal mungkin nggak substansi tapi kita lanjut. Oh, itu ada. Kalau di Sesko begini, Mas. Kalau kita lagi sekolah itu hebatnya siswa seskuat itu. Itu kertas putih pun didiskusikan. Kenapa nggak diisi ya gitu. Sama netizen kita juga begitu. Kertas putih pun diramaikan gitu. Kertas putih, Pak. Ya, kenapa kok nggak ditulis kan begitu. Jadi nggak usah terlalu pusing lah, itu biasa-biasa aja lah gitu. Jadi sebenarnya harus dilihat secara penuh Pak IKN ini Ya, Pak ya. saya pikir komprehensif lihatnya. Satu yang dilihat adalah keberanian. Visi dulu. Visinya. Yang kedua keberanian. Makanya Pak Jokowi ini terkenal menurut pandangan saya adalah man of vision. Ya. Man of idea. Tetapi juga man of action. Not just only ide, tapi actionnya itu selalu ada gitu. No action, talk only. Tapi artinya pemerintahan berikutnya ini untuk IKN nggak perlu dikhawatirkan publik Pak. Ya, enggak perlu dikhawatirkan karena ini menjadi program yang betul disiapkan. Ya kemarin nih Pak soal influencer ya banyak juga orang tanya nih, kenapa Pak Jokowi lebih senang bawa influencer sih, anggaran negara segala macam ya. Kenapa Pak? Yang mana yang kemarin ke IKN? Ya beberapa rekan-rekan influencer dibawa gitu ya untuk mungkin jelang 17-an ya. Kemudian naik motor sampai ke jembatan apa yang baru diresmikan. Ya sebenarnya termasuk yang komentar itu nggak akan dibawa sama presiden. Masalahnya kan nggak cukup pesawatnya kan begitu. Jadi biasa aja. Kan kita wajar lah orang-orang itu dibawa untuk memberikan pemahaman bahwa IKN itu seperti ini, loh perkembangannya seperti ini dan bukan hanya ngecap begitu, tapi real nyata begitu. Jadi bukan untuk kembali meyakinkan publik lewat influencer bahwa IKN itu ada loh. Gitu. Saya pikir juga nggak ada salahnya kalau meyakinkan publik melalui influencer, apa yang salah? Cuman yang salah mungkin yang nggak ke bawah aja jadi komentar kan begitu aja lah kira-kira. Ringan aja lah gitu. Ini Pak pemerintahan berikutnya nih Pak, Pak Prabowo, Mas Gibran. Harapan Pak Muldoko melihat dari sisi penegakan hukum lah terutama. Seberapa optimis Pak Muldoko lihat dari pemerintahan berikutnya? Ya, saya pikir penegakan hukum itu komitmen ya. Tapi kadang-kadang masyarakat melihat semuanya dikaitkan ke pemerintah. Kalau komitmen presiden sangat clear ya dalam penegakan hukum ya. Buktinya apa? Adakah presiden pernah membela even itu menterinya yang terlibat dalam persoalan corruption? Nggak pernah. Nggak pernah intervensi pemerintah, presiden. Tetapi pandangan publik kadang-kadang juga yang tidak bisa dipahami, ini proses-proses hukum yang berjalan di non-eksekutif. Ya kan? Tapi terus langsung dikaitkan, inilah ini dan seterusnya. Tapi yang lain kan nggak boleh memang presiden melakukan intervensi. Tuh. Terus yang kedua, kadang-kadang ada gap ya. Ini berkaitan sama demokrasi. Presiden maunya selesaikanlah dengan baik-baik. Tapi di bawah membangun persepsi yang lain. Sehingga antara kebijakan dengan actionnya di lapangan nggak ketemu. Ada gap seperti itu. Salahin lagi seolah-olah itu perintah presiden. Ini yang kadang-kadang nggak tepat memaknainya dan cara memandangnya. Menurut saya di situ. Artinya Pak Muldoko masih optimis pemerintahan berikutnya. Sangat optimis ya. Buktinya apa? Contoh nih pelanggaran HAM masa lalu. Ada action dari Pak Presiden Jokowi. Apa nggak ada cara lain sih untuk menyelesaikan di luar judicial? Ternyata begitu kita jalankan
pendekatan non-judicial, hasilnya sangat baik. Bukan berarti melupakan judicialnya. Enggak, tetap berjalan. Tuh. Ini komitmen, Mas. Tuh. Ya, tolonglah dilihat dengan utuh lah ya. Pemerintahan berikutnya Pak Muldoko gimana, Pak? Maksudnya? Pak Muldoko nanti apakah tetap lanjut ikut Pak atau Kalau aku orang ngerti lah. Aku udah lagi mikirin jadi petani sekarang. iya itu mau kita tanya Pak. Setelah ini Pak Muldoko Oktober gimana, Pak? Jangan tanya saya lah. Kayaknya nggak tepat kok tanya saya. Kalau tanya saya, setelah ini Pak Muldoko kemana? Ya, saya udah menyiapkan diri untuk bertani ya. Karena saya begitu pensiun waktu itu ya, saya membangun sektor pertanian ya. Dan alhamdulillah setelah 6 tahun ini hasilnya sangat baik ya. Saya riset padi ya, itu hasilnya sangat baik. Dan 6 tahun saya berdarah-darah mulai hasilnya ada. Dan itu kepuasan saya adalah masyarakat mengemari benih saya. Ya. M70D itu. M70D. Ya, itu padi saya itu hanya usia 75 hari. Dari biasanya rata-rata 110 hari. Berarti ada selisih waktu. Dan hasilnya rata-rata di atas 9 ton. 8 ton, 9 ton. Menghemat biaya produksi berarti. Menghemat biaya produksi dan juga hasil yang berlipat. Itu penting. Karena dengan kondisi pangan global seperti saat ini, mau nggak mau, menurut saya sih satu-satunya cara adalah bagaimana membangun intensif sektor pertanian. Intensifikasi sektor pertanian. Jadi serius bertani Pak ya? Oh, saya serius. Lu tanya apa pertanian, diskusi berjam-jam sama saya. Karena saya paham betul, sangat teknis. Ini benih ini udah kemana Pak? Udah tersebar ya. Udah tersebar di Indonesia. Berarti, ya, udah banyak makan. Nah, ini pertanyaannya M-nya itu apa? Muldoko. Gitu. Aku juga sedang kembangin juga jagung, udah mulai bagus hasilnya. M70 D ya, D itu hari. Oh 70 harinya ya, 70 D. Oh oke. Itu. Wes Mas, kakek Mas ya. Pak kan kita juga tahu Pak Muldoko banyak di kegiatan industri mobil listrik ya, mobil motor listrik. Pertama sih kenapa Bapak tertarik situ? Terus yang kedua setelah bertani, selain bertani juga ini nanti. Ya, memang waktu saya pensiun itu 2. Satu M-Tani, saya membangun sektor pertanian. Yang kedua MAB itu membangun sektor industri di mobil listrik. PT MAB. Ya, karena waktu tahun 2012 saya sudah berpikir ya, waktu itu saya Wagub Lemhanas ya. 2012, bahwa masa depan adalah baterai. Baterai listrik adalah masa depan. 12 tahun lalu tuh Pak? Iya, tahun 2012 waktu itu. Dan begitu saya pensiun, saya kejar keinginan saya itu, dan alhamdulillah ya, itu juga berdarah-darah itu. Nah, sekarang juga sudah mulai bagus ya. Itu inspirasi dari mana Pak? Tiba-tiba, wah masa depan baterai ini. Ya, saya pikir itu dari perenungan aja lah itu ya. Dan melihat fenomena global waktu itu ya. Tuh. Orang lain belum banyak berbicara lah tentang 2012 ya. 2016 saya pensiun, saya bangun itu. Ya lumayan sih, berdarah juga ya. Tapi sekarang udah stable, udah bagus ya. Tapi kelihatannya 5 tahun ke depan gimana Pak? Industri listrik, mobil dan motor listrik di Indonesia ini growth-nya ya, menurut saya sangat bagus ya. Yang pertama menjadikan clean, clean itu menjadi kebutuhan kita semua ya. Kesadaran kita untuk mikirin anak cucu agar hidupnya lebih sehat muncul ya. Terus yang kedua efisien ya. Dengan perkembangan teknologi ke depan, sekarang saja jarak sudah rata-rata 250 km sampai 400-600 km. Nanti mungkin 5 tahun lagi teknologi itu berkembang dengan cepat. Berikut charging itu sekarang itu sepeda motor mungkin masih ada yang 6 jam, 4 jam, ada saya punya sudah 45 menit. Cepat tuh Pak ya? Iya, mungkin nanti 5 tahun lagi charging kan cukup 5 menit.
Dia sambil minum kopi, Kopi belum selesai. selesai udah wis Iya. selesai chargingnya. Saya juga lihat di jalan mobil listrik produk Cina banyak sekarang. Iya, Bagus-bagus lagi modelnya. Jadi publik sudah mulai trust ya. mulai percaya ya. Desainnya bagus, gitu, modelnya bagus. Gitu. Jadi selain bertani, bisnis. Ya menekunin yang sudah ada. Karena udah hampir 8 tahun saya tinggalkan tuh. Dikelola sama profesional, tapi saya juga pengen sih kembali lagi mikirin itu. Gitu. Terima kasih Pak Muldoko bincang-bincangnya. terima kasih. Terima kasih rekan-rekan pers. Demikian ngobrol-ngobrol dengan Bapak Kepala Staf Presiden Jenderal Purnawirawan TNI Dr. Haji Muldoko. Program DPO izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Muldoko terima kasih. Terima kasih Mas. Take it to your face.